Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya peran strategis BUMN dalam menjaga stabilitas fiskal nasional saat situasi geopolitik global sedang mengalami gangguan. Setelah konflik memanas selama 12 hari, Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata. Dinamika geopolitik global yang terjadi belakangan ini harus diwaspadai pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ketidakpastian ekonomi. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN berperan aktif menjalankan kebijakan yang sejalan dengan penguatan ketahanan ekonomi. Mulyadi menekankan pentingnya peran strategis BUMN dalam menjaga stabilitas fiskal nasional saat situasi geopolitik global sedang mengalami gangguan. Langkah konkret dari direksi BUMN perlu berfokus pada pengamanan dan pengembangan sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi konflik global yang berpotensi berimbas pada perekonomian nasional. Kepentingan pemegang saham dalam hal ini negara betul-betul terjaga. Jangan sampai kemudian kontribusi fiskal terhadap kekuatan fiskal negara bisa terganggu. Maka improvisasi dari direksi, komisaris betul-betul harus optimal, ya, tidak seremonial. Kenapa? Karena sekali lagi situasi global yang hari ini sangat mengkhawatirkan, itu akan sangat terpengaruh kepada kinerja setiap BUMN kita. Sementara itu, Herman Hairon menyatakan ketidakpastian ekonomi global akibat memanasnya konflik sejumlah negara harus menjadi perhatian serius. Pemerintah melalui BUMN harus memaksimalkan perekonomian nasional melalui eksplorasi sumber daya alam yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Bukan saja ada perang tarif yang itu diterapkan di Amerika Serikat, tetapi juga sekarang ditambah dengan perang Iran dan Israel. Bahkan ada keterlibatan negara-negara lain yang akan juga incas dalam krisis politik ini, bahkan dalam perang ini. Gitu. Nah, oleh karenanya ini harus diukur. Dari Sumatera Selatan, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan pembahasan RUU perampasan aset akan dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai, agar pengaturan dalam RUU perampasan aset bisa dikompilasi dengan Undang-Undang KUHAP yang baru secara menyeluruh dan harmonis. Pemerintah melalui Menteri Hukum mengusulkan RUU perampasan aset dibahas tahun ini. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan pembahasan RUU perampasan aset akan dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai. Sufmi Dasko mengungkapkan, DPR ingin menyelesaikan lebih dulu RUU yang berkaitan agar pengaturan dalam RUU perampasan aset bisa dikompilasi dengan Undang-Undang KUHAP yang baru secara menyeluruh dan harmonis. Menurutnya, hal itu penting karena materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, melainkan undang-undang lain selain KUHAP, yaitu Undang-Undang Tipikor, TPPU, dan KUHP. Terkait perubahan prolegnas prioritas tahun 2025, pimpinan DPR RI belum bisa memastikannya, tergantung masukan dari alat kelengkapan Dewan terkait. Karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPPU, ada di KUHP, ada di KUHAP, nah, sehingga kemudian setelah selesai semua, nah kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, itu kan nanti ada masukan dari komisi terkait. Partisipasi publik dengan pendapat dari masyarakat dengan bahan yang sudah cukup dikumpulkan. Pihak pemerintah dalam menyusun DIM itu juga kemudian minta partisipasi publik. Sufmi Dasko juga menambahkan, sementara itu DPR RI dijadwalkan akan mulai membahas RUU KUHAP dengan pemerintah setelah DPR menerima DIM dari pemerintah. DPR RI sendiri telah melibatkan partisipasi publik dari berbagai kalangan dalam menyusun DIM RUU KUHAP. Nantinya setiap pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara terbuka dan transparan. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI akan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 yang merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kontroversi aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat pasca aktivis Greenpeace melakukan aksi protes. Wilayah-wilayah negara, kan? Dan yang menambang juga negara. Kan? Dan kembali ke pasal 33, selama itu memang pengelolaan negara ya silahkan aja kan. Tapi Pak, apakah karena ini perusahaan negara, maka boleh menggunakan lokasi yang dekat dengan kawasan geopark? Kalau yang nggak di dalam geopark, apa yang kita harus masalahkan? Paling kita sama-sama ayo kita awasin jangan sampai ini melebar atau mencemari wilayah-wilayah sekitar geopark itu. Ada apa di Pulau Gak, Pak? Sebanyak apa potensi yang ada di Pulau Gak? Kita tidak melihat dari situ, tapi kita melihat bahwa ini badan usaha milik negara dan konsesi sudah diberikan jauh puluhan tahun. Jadi Raja Ampat sebagai keindahan abadi atau keuntungan sekali gali? Harus keindahan abadi dong. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut evaluasi, jika memang diperlukan, terbuka kemungkinan DPR membentuk panitia khusus terkait pelaksanaan ibadah haji 2025. Kementerian Agama RI mendapatkan nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi yang diterbitkan pada 16 Juni 2025. Dalam nota tersebut, ada 5 poin permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah Indonesia. DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, DPR RI akan mendengarkan laporan dan penjelasan dari 3 wakil ketua DPR, yaitu Cucun Ahmad Samsurizal, Adis Kadir, dan Saan Mustafa, yang ikut mengawasi langsung pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Sebagai tindak lanjut evaluasi, jika memang diperlukan, terbuka kemungkinan DPR membentuk panitia khusus terkait pelaksanaan ibadah haji 2025. Banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain. Jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 8 DPR RI Hasan Basri menyatakan, DPR akan segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek dalam pelaksanaan ibadah haji 2025. Pasalnya, ada banyak permasalahan yang terjadi dan banyak kesepakatan yang sudah dibuat dengan pemerintah Arab Saudi tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Misalnya sistem multi syarikat, transportasi, hotel, dan fasilitas di Arafah dan Mina. Itu biasanya hotel-hotel yang berkelas di sekitar Masjidil Haram itu ditempati oleh para jemaah haji yang proda ini. Sebenarnya para swasta penyelenggara yang di Mekah itu juga sebenarnya mengalami kerugian mereka itu. Andri, Fajar, dan Samsyul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI akan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test setelah pemerintah mengirimkan secara resmi ke DPR RI nama calon duta besar atau dubes Amerika Serikat yang saat ini masih kosong. Pimpinan DPR RI menyampaikan pemerintah telah mengantongi sejumlah nama calon duta besar atau dubes Amerika Serikat yang saat ini masih kosong. Sejumlah nama calon dubes dikirim secara resmi ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta memastikan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan sesuai mekanisme DPR RI. Dubes RI untuk Amerika Serikat merupakan peran strategis yang tentunya membutuhkan sosok dengan kriteria tertentu. Ada beberapa persyaratan penting yang akan disampaikan Komisi 1 DPR RI selaku pihak terkait dalam fit and proper test. Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan
sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tetapi sudah diinformasikan, tetapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan-persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Posisi Dubes Amerika Serikat telah kosong selama 2 tahun atau sejak Rosan Roslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. Kala itu, Rosan meninggalkan posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat usai ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, posisi Dubes RI untuk Amerika Serikat sangat krusial dalam membantu warga negara Indonesia di tengah sejumlah kebijakan Presiden Trump yang mengundang gejolak publik, di antaranya kebijakan tarif impor hingga masalah terkait izin tinggal warga negara Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo kembalikan 4 pulau di Aceh. Kembalinya 4 pulau ke Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadi momentum pemerintah Aceh untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada pulau. Anggota DPR RI Irsan Sosyawan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas keputusan mengembalikan kepemilikan 4 pulau kepada Provinsi Aceh. Kepemilikan 4 pulau ini sempat menjadi sengketa sehingga menuai polemik antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Irsan Sosyawan mengatakan, keputusan ini harus bisa diterima semua pihak, utamanya Provinsi Sumatera Utara, mengingat adanya faktor sejarah dan historis yang membuktikan kepemilikan Aceh atas 4 pulau itu. Kembalinya 4 pulau ke Provinsi Aceh diharapkan dapat menjadi momen pemerintah Aceh untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada pulau tersebut. Yang udah pasti dengan kepemimpinan Mualim dan Dekfat sebagai gubernur dan wakil gubernur, ya mereka sudah menyiapkan program-program besar tentunya untuk mengembangkan ya kan seluruh pelosok wilayah Aceh maupun yang sudah tersentuh dan yang belum juga pasti akan menjadi perhatian pimpinan mereka berdua dengan rencana besar untuk memajukan Aceh. Yang pasti kan ke depan bisa dikembangkan nanti dengan pariwisata, ya kan, perekonomian bisa tumbuh di kepulauan tersebut, ya kan, dan itu juga menjadi ikon, menjadi pariwisata yang kita bisa promosikan kepada negara-negara tetangga kita. Pemerintah memutuskan 4 pulau sengketa masuk wilayah Aceh atas dasar dokumen asli yang berisi kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 1992. Dokumen itu menegaskan 4 pulau masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. 4 pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Rangit Besar, dan Pulau Rangit Kecil. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI sepakati revisi Undang-Undang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Dan pemirsa, informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, penguatan koperasi merupakan salah satu upaya strategis dalam mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang berperan sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak, terutama di wilayah pedesaan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Badan Legislasi DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan Balek DPR RI. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon menegaskan pentingnya penguatan koperasi sebagai upaya strategis untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia demi memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional. Menurut Herman, koperasi menjadi pilihan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat banyak, terutama di wilayah pedesaan. Ia meyakini jika koperasi diperkuat dengan koordinasi dan konsolidasi antar instansi, serta didukung pendanaan melalui skema khusus seperti kredit usaha rakyat atau KUR, maka ekonomi desa akan bangkit dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ini menjadi kepentingan rakyat banyak, yang ini juga menguntungkan untuk rakyat banyak. Ya kalau konteksnya adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, kesenjangan, kemiskinan ekstrim, dan kemudian meningkatkan perekonomian rakyat banyak, ya koperasi. Dan oleh karenanya pemerintah dengan campur tangan pemerintah dalam perkoperasian yang terkoordinasi, terkonsolidasi, saya yakin ini akan membangkitkan ekonomi di desa. Dan kalau bangkitnya ekonomi di desa, sudah pasti akan menjadi pembangkit ekonomi nasional. Karena desanya kuat, ekonomi di desanya kuat, sumber daya alamnya mendukung. Petani tidak lagi takut kalau dia menghasilkan produknya, takut dikuasai lagi oleh tengkulak, oleh para rentenir. Pembiayaannya ada dalam koperasi, diberikan oleh negara, pemerintah dalam skim-skim khusus. Dan bahkan memang mungkin skemanya skema KUR gitu ya ke depan. Revisi Undang-Undang Perkoperasian diperlukan agar kelembagaan dan usaha koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta perkembangan zaman. Dengan regulasi yang lebih modern, koperasi diharapkan bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor koperasi. Ketua Panja RUU Perkoperasian Sturman menyebut akan ada otoritas yang mengawasi koperasi. Lembaga pengawasan tersebut fokus mengawasi jalannya pengelolaan koperasi, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jejaring sebagai aspek penting dalam proses pemberdayaan koperasi mendatang. Ya, jadi Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 itu sudah kita rasakan sangat tidak layak lagi untuk kondisi perekonomian khususnya koperasi saat ini. Maka itu pernah ada dirubah tapi langsung dianulir oleh MK, makanya kita membuat lagi. Sehingga kalau kita mengatakan koperasi, kita harus melihat koperasi itu koperasi yang sesungguhnya yang kita bayangkan itu. Nah, ini harus kita rapikan lagi. Nah, hari ini kita mendapatkan banyak masukan, mulai dari pengurus, pengelola, sampai dengan tanggung jawab pengurus dan seterusnya. Dan ini melihat betapa koperasi itu selama ini masih belum mencapai tujuannya. Sehingga kita mencoba merapikan lagi apa tugas pengurus, apa tugas pengelola, apa tanggung jawab dan seterusnya. Agar koperasi yang kita bayangkan, yang kita inginkan, bukan dibayangkan, inginkan nanti benar-benar mampu beradaptasi dengan perekonomian saat ini. Nah, ada. Jadi pengawas itu dalam koperasi ada badan-badan yang dibentuk pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah, pengelola inilah nanti yang terjun langsung di bidang-bidang usaha. Pengurus itu mengelola seluruhnya dan pengawas mengawasi semua pelaksanaan koperasi itu. Nah, memang perlu pendidikan. Karena pengelola koperasi itu dan pengurusnya harus tahu berkoperasi. Makanya kita wajib situ mereka diberi pendidikan, pemahaman tentang koperasinya. Enggak asal aja. Karena ingat, di Indonesia ini banyak koperasi-koperasi muncul yang tidak punya kemampuan yang sama.
Keberhasilan koperasi akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling terhubung antar wilayah, memperkuat sektor pertanian, dan mendukung program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis dan kedaulatan pangan. DPR RI berkomitmen mendorong pembahasan RUU Perkoperasian secara serius dan inklusif. Ya Elisa dan juga pemirsa, siapa sih yang tidak kenal dengan Gunung Rinjani? Meskipun di sana baru saja atau belum lama ini terjadi tragedi yang tidak mengenakan ya, tetapi Gunung Rinjani ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Karena memang gunung ini merupakan gunung aktif tertinggi kedua di Indonesia. Tapi memang tidak hanya itu Alfat, karena memang Gunung Rinjani memiliki medan yang curam dan juga menantang. Ini yang harus menjadi perhatian kita nih. Tapi ini juga nih yang membuat Gunung Rinjani menjadi favorit bagi banyak pendaki. Lalu bagaimana sih rasanya mendaki Gunung Rinjani ini? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai Gunung Rinjani yang menjadi salah satu favorit bagi para pendaki karena medan dan juga rute pendakian yang dilalui ini cukup menantang. Karena memang merasakan mendaki Gunung Rinjani itu banyak tantangannya. Satu karena memang yang suka menaiki gunung ya, dan juga tentu karena di sana juga pemandangannya yang sangat indah. Betul. Makanya banyak orang ini berlomba-lomba untuk bisa mendaki Gunung Rinjani hingga ke puncaknya. Nah, kita ingin melihat nih dan nggak perlu menunggu lama lagi Alfa dan juga pemirsa. Kita saksikan keindahan Gunung Rinjani pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa TVR Parlemen. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara.
Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak. Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari Senin 30 Juni 2025. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN-RB, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kepala BKN, Kantor Regional BKN se-Indonesia, dan Kepala Daerah se-Indonesia membahas persiapan pengangkatan CPNS dan juga calon P3K. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja dengan Menteri Perhubungan membahas permasalahan transportasi berbasis aplikasi atau online. Juga masih ada rapat dan program DPR RI lainnya pemirsa yang akan berlangsung pada hari ini. Pastikan Anda masih menyaksikannya dan tetap menyaksikannya di TVR Parlemen. Dapat Anda akses di YouTube kami maupun di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfa Triski dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.